Tuhan, terima kasih pagi hari ini Engkau memberi kesempatan, Engkau memberi kasih karunia yang terbesar di dalam kehidupan kami, yaitu Engkau memberi kesempatan kami beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau baik, Engkau memberi kesehatan kami semua. Tuhan, anak-anakmu pagi hari ini kuserahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau berkati, Engkau jamah, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tidak ada roja, tidak ada sakit penyakit apapun menjamah anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus sama berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Kita luar biasa pagi hari ini kita mendapatkan kasih karunia. Tidak mudah Tuhan, saudaraku. 2 kali barusan ibadah. Selama 1 tahun saya tidak pernah merasakan zaman Roh Kudus, saya tidak pernah nangis. Tapi 2 kali ibadah saya menangis di belakang. Saya hari ini dikasih karunia bisa beribadah di tempat ini lagi, kita ketemu lagi, bukan karena kita kuat, saudaraku. Bukan kita mendapatkan suatu kekuatan yang luar biasa, karena kasih karunia-Nya, saudara, Bapak, Ibu. Kalau kita tidak mendapatkan kasih karunia, hari ini kita tidak bisa beribadah di sini. 1 tahun, saudaraku. Lebih ya, waktu itu kalau nggak salah bulan 2, bulan 3 mulai pandemi, sekarang bulan 6. Tapi 1 tahun pas saya kena COVID. Pertama kali pertengahan bulan 6 ini, saudaraku. Semua orang nggak tahu, saudara, saya kena COVID. Waktu itu kita kalau kena penyakit COVID, kita kan semua dirahasiakan. Yang ditakuti apa dijemput, gitu, saudaraku. Jadi saya nggak tahu, saya sendiri juga nggak tahu. Jadi saya selama sakit itu satu bulanan. Saya 1 minggu tiap hari itu adem panas gak sembuh-sembuh. Terus saya ke dokter. Sepikiran saya itu kena tipes atau demam berdarah. Terpaksa dokter bilang ke lab. Lab semua negatif. Terus terakhir ke ginjal negatif. Dokter putusin terakhir kamu harus rapid. Wah, reaktif, saudara. Kaget kayak kena guntur gitu. Tapi kita tetap nggak percaya, saudara. Saya tetap nggak percaya. Mosok sih. Gitu. Tahu Bapak Ibu, makanya hati-hati jangan sampai kena. Habis kebagian gini pulang, sudah di rumah saja. Bapak teman saya sampai habis 700 juta masuk di mitra keluarga, tetap pulang, tetap nggak bisa. Obat disuntik yang 30 juta tetap pulang. Bayang, orangnya kuat, olahraga terus, orangnya kekar, saudaraku. Makanya bukan jaminan. Kalau kena COVID sudah. Gitu. COVID ini apa ya? Gejala kayak biasa gitu, saudaraku. Waktu itu saya adem panas, terutama malam panas sampai 37. Saya pikir ya, tipes lah ini. Makan itu enggak doyan. Jangankan makan, lihat kok mondek-mondek mau muntah. Terus batuk itu di sini tok. Rasanya batuk ini kok aneh ya, saya bilang. Batuk ini gitu terus, tapi nggak sampai di dada gitu, sampai di sini tok mandek gitu, aneh gitu, tapi nggak berhenti, saudaraku. Begitu dokter mengatakan kamu harus isolasi, wah ini ketakutan semua. Tapi aneh, saudaraku ya. Dulu kalau sekarang kan kalau isolasi mandiri semua kan nggak boleh. Waktu itu saya tetap ya sendiri, tapi pagi gitu istri anak saya naik ke atas kasih obat, kasih makan, ya seperti itu, dibersihin seperti itu. Puji Tuhan nggak ada yang kena gitu, saudaraku. Saya kok kaget, kok bisa ya. Dulu kan nggak ada kayak masker gini kan sih belum aktif ya, kayak obat-obat lagian sih belum. Waktu bulan 1 tahun yang lalu itu masih nggak kayak sekarang kan banyak, saudaraku. Gitu. Waktu itu saya kan tempat di atas, kalau naik tangga itu sampai 4-5 tangga itu sudah rasa sesek gitu. Saya ini, saya dulu nggak ngerti loh. Sekarang kan sudah banyak pengetahuan, banyak WA bahwa COVID itu seperti ini. Dulu saya nggak ngerti, saudaraku. Justru pengertian saya itu menjawab keberuntungan, saya nggak takut. Saya tiap hari itu kan saya di atas. Saya pagi habis minum obat saya berjemur. Saya makan daun sirih itu, saudaraku. Saya kan nanam daun sirih. Jadi tak ambil 2, tak cuci, tak makani, terus saya jemur seperti itu tiap hari. Yang paling parah ngantem lambung, Bapak Ibu. Lambung itu, waduh, rasanya kayak pecah. Nah, jadi tiap hari nggak makan. Makan itu saya dikasih buah, dipotongin kecil-kecil gitu sama anak saya. Baru saya bisa makan.
Bapak Ibu tahu waktu saya mengalami kesembuhan, waktu tengah malam, dokter ngatakan kalau kamu malam-malam sesek, kamu lari ya ke rumah sakit ya, cepat langsung, jangan sampai terlambat. Waktu itu saya takut loh, tiap malam gitu takut, gitu saudaraku. Lo sesek amblas gitu loh, maksud saya itu takutnya itu bukan takut apa, kan nggak bisa apa toh, semua itu gitu itu kan nggak pamitan saudara, langsung amblas seperti itu. Saya namanya apa? HP itu pujian itu 24 jam, nggak pernah kalau kita sehat nggak pernah nyetel HP puji-pujian khotbah itu 24 jam, itu 24 jam pagi terus supaya apa, saya nggak ketiduran terlalu pulas, kalau sesak langsung bablas seperti gitu. Mungkin hari ke-15 waktu itu saya masih ingat betul, saya waktu itu jam 12 malam saya tidur ya. Saya tidur atau tidak tidur itu saya cuman ngomong, Tuhan Yesus tolong besok kasih aku kesembuhan, saya enggak bisa kerja gitu. Saya ngomong kasihan anak-anak saya soalnya nggak bisa ngatasin gitu, seperti itu kita nggak ada persiapan gitu. Tuhan Yesus tolong ya kasih kesembuhannya. Saya doain seperti itu, saya enggak doa macam-macam Bapak Ibu. Tiap hari saya doain seperti itu, Tuhan Yesus kasih aku kesembuhan ya besok ya. Saya tidur, antara tidur jam 12 lebih gitu, rasa Tuhan Yesus itu datang ya. Dia datang, saya tidur ngadep sana, dia itu lewat, pakai baju putih, dia lewat, dia berhenti di sebelah saya sini. Saya ngomong, Tuhan Yesus, besok kasih aku kesembuhan dia. Tolong saya kasih aku kesembuhan. Tuhan Yesus ngomong apa, saudara? Apa kamu mengasihi aku? Cuma 3 kali, apa kamu mengasihi aku? Loh, mengasihi apa? Di saat aku lapar, apa kamu masih makan? Wah, itu saya gemeter, saudaraku. Langsung ketiga kali Tuhan Yesus jalan. Ya, saya cuma jawab iya, ya Tuhan, ya Tuhan. Begitu dia jalan, salam, saudaraku, besok aku sembuh. Aku besok sembuh, saya duduk, saya di depan TV, saya duduk, saya besok sembuh. Sembuh, saudaraku. Jadi saat itu saya sembuh. Terus 1-2 hari, saya ke dokter lagi, dokter swab aja. Saya swab. Waktu itu nyari-nyari nggak ada, dulu nggak kayak sekarang banyak, dulu nggak ada. Yang ada itu di Adhouse National Hospital. Bapak tahu swab itu 1.800.000. Antri kok pasar. Anak muda-muda itu terutama yang antri. Hasilnya itu 3 hari kalau masalah. 2-3 hari anak saya ini ngambil tuh ketakutan antara negatif positif. Kalau positif, waduh besok dijemput Pak. Dulu kan itu kan didaftar ke online gitu sama apa itu, Depkes atau apa gitu. Jadi mobil besok ke sini dilakukan. Jadi anak saya pakai nama lain, takutnya nanti tempat usaha ditutup gitu Bapak. Ditutup seperti itu. Terakhir waktu ngambil itu mestinya sampai jam 9. Anak saya tambah ketakutan sampai jam 12 malam belum keluar. Sampai ngambilnya kantor ditutup, ngambilnya di UGD. Akhirnya dilihat negatif. Luar biasa saudaraku. Makanya saya katakan hati-hati. Hati-hati, jangan sembrono. Jangan gampang saudaraku. Apalagi sekarang. Waduh, kalau dulu ngeri saudaraku. Saya 2 kali ditolong Tuhan. Makanya saya katakan, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu percaya Tuhan, temuono Tuhan tiap hari. Kalau Bapak Ibu enggak ketemu Tuhan, pasti goyah saat-saat ini. Sebab apa? Kita diajarkan di dalam suatu gereja gini ya. Kita diajarkan tentang Tuhan itu kayak mistis gitu. Jadi spontan, kita minta Tuhan, besok harus dikasih. Enggak dikasih kita, wah enggak benar. Enggak diberkati, enggak ada Roh Kudus. Ketemu ono Tuhan. Apa cara ketemu Tuhan? Baca firman. Tuhan itu ngomong tiap hari di situ. Baru kita ketemu, kita percaya. Tahun 2019 ini pertama aja beruntun kok, beruntun sampai tahun 21 saya ditolongin Tuhan tentang, terakhir saya tentang dulu kan ngomong hati-hati, ini ada tantangan tentang apa itu dulu kayak apa alam ya, terus tentang kehidupan, tentang ekonomi, semua digenapi tentang saya. Makanya saya kalau nyampein di sini saya ini takut Bapak Ibu. Takutnya itu bukan takut terus ngomong enggak, takutnya apa yang saya katakan saya harus ngalamin
Saya kalau nggak ngalami tentang Tuhan, saya nggak akan cerita. Bagaimana kebaikan Tuhan? Melok Tuhan itu tidak seperti yang digambarno. Weh, kita puji, kita pelayan. Tidak, saudaraku, Tuhan itu hatimu. Sekarang semua itu kamu kamuflase. Kita di depan, dalam kita nggak tahu. Makanya Tuhan cuma ngomong, apa kamu mengasihi aku? Cuma 3 kali. Terus saya tanya, oh berarti melok Tuhan itu, waktu itu ingat ayat, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, setengah jiwamu, akal budimu, kasih sesamamu. Saya ingat cuma itu waktu malam. Ini COVID ya. 2019 saya ditolongin Tuhan. Saya ini kena jantung koroner katanya. Memang saya ini kayak sakit sesek gitu loh. Cuma saya tahan-tahan. Saya ini takut. Saya ini paling takut itu sama jarum suntik. Itu saya takut. Bukan terus suntik enggak ya. Cuma giris gitu loh ya. Apa lihat atau giris. Waktu itu tiap hari sore gitu malam itu sesek gitu, kayak enak gitu loh di sini nih. Orang-orang ngomong operanun, ke dokter. Saya takut, waduh ini mesti dioperasi, ini mesti pasang ring. Nah itu waktu itu ada teman-teman saya yang banyak pasang ring. Tak wani-wani mbak aku, apa aku melok asuransi, melok apa. Ya itu dibilang teman masuk. Oh. Waktu itu saya langsung ke dokter di Nados, saya cek, iya suruh pasang ring. Aku nggak percaya, langsung saya ke mitra. Ke mitra, iya, royokan dokter luar itu, ayo kapan pasang ring, ayo kapan. Seperti itu. Akhirnya saya mutusin di Nados. Waktu itu, udah diperiksa-periksa semua, ditentukan hari, kamu harus pasang ring seperti hari, waktu itu hari Kamis kalau nggak salah. Begitu saya udah mau dioperasi, saya kan waktu itu masuk 1 hari diobservasi di semua, pokoknya diperiksa semua, terus hari hanya itu ditentukan siang jam berapa itu semua. Waduh saudaraku, jangan makai hati-hati saudaraku. Waduh, kita masuk di meja operasi dengan dingin sekali saudara, ini kalah dingin. Lagian nggak pakai sehelai baju pun, dilaburin dengan kayak obat apa itu supaya apa kuning-kuning gitu loh, kata untuk steril kata seperti itu. Semua ditaruh, semua sudah siap, dimasukin. Dia bilang masukin, sorry lewat sini atau lewat tangan. Saya bilang lewat tangan aja. Dimasukin gerak gitu saudaraku. Tak pikir sakit, canggih saudara. Dia cuma lihat di TV. Sampai di sini nggak ada saudaraku. Dokter bingung, suster dipanggil semua. Ini ya apa kok nggak ada? Terus keluarga saya, istri anak-anak dipanggil bahwa ini nggak ada. Sampai hari ini saudaraku. Makanya saya tahu, saya kenal Tuhanmu itu luar biasa Bapak Ibu. Tapi bukan seperti kita ngomong terus enak-enak, enggak. Makanya saya katakan jangan bangga kalau ke gereja itu yang katanya yang seperti wow bukan. Lebih baik yang sedikit, tapi engkau sungguh-sungguh, engkau mengenal Tuhanmu. Tuhanmu itu ajaib Bapak Ibu. Bukan perbuatan, hatimu ini loh. Lah mulut ngomong ABCDFG. Waduh, belum tentu hatimu. Itu yang paling penting. Lah saya ini memang dikasih karunia Tuhan, mulai dulu senengan saya kayak gini ini sudah. Baru saya tahu Tuhan gak berutang. Saya tahu itu, yaitu setiap kejadian-kejadian itu, iya Tuhan tolong. Terakhir ekonomi Bapak Ibu. Begitu beratnya ya, semua ini sekarang kan zaman terbalik. Keadaan kalau zaman dulu semua toko itu harus ramai, harus penuh, harus full, buka nonstop. Sekarang kan dibatasi 50%, nggak boleh datang, nanti kalau banyak datang ditutup. Serba sulit. Sekarang sih rada longgar Bapak Ibu. Dulu waktu pertama masalah dulu itu yang bikin masalah. Semua pabrik beli barang harus kontan dengan jumlah besar. Pabrik juga pinter. Pabrik kalau dulu diberikan satu-satu diajar dewek, sekarang enggak, nyari yang power gede-gede. Seperti itu. Jadi kayak wis dia gak pusing seperti itu. Nah, kita kan enggak siap. Makanya saya katakan anak-anak Tuhan yang harus siap.
Harus segala apa yang di dalam kehidupannya harus siap, harus berjaga-jaga. Jangan kita cuman melok Tuhan seperti menyenangkan Tuhan. Jogo-jogon dewi. Kesehatanmu, kehidupanmu, hatimu. Saya cuman ngomong Tuhan, saya percaya kalau Tuhan tolong saya percaya. Cuman Tuhan itu bukan seperti apa yang ada di dalam pikiran saya. Waktu itu saya punya aset banyak saudaraku, tapi tidak bisa dijual. Sekarang kan susah. Bang nggak mau semua. Jadi kayak apa? Ya kita Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya butuh uang banyak, ini kita harus tikel-tikel. Kalau kita gitu kita nggak bisa eksis. Barang yang semudah dijual kita jualin, terutama emas. Makanya saya katakan kalau punya duit beli emas. Kalau kesulitan gini mudah. Lah omong sing broker, ngene lok ngene gak bisa didodol, susah. Iya susah, Bapak Ibu itu keleleran gak bisa dijual semua, banyak teman-teman saya tuh nggak bisa. Saya ngomong sama Tuhan kalau doa Tuhan, besok butuh duit banyak lah Tuhan, ini harus dibeli dengan jumlah gini gede. Secara manusia saja nggak bisa saudaraku. Soalnya apa bank nggak bisa ngasih kredit, dijual nggak laku. Barang yang udah dijual udah kita jualin untuk beli yang besar itu seperti itu. Nah, sedang orang-orang langganan itu biasa sih beli kontan minta tolong ya kita keadaan mau ngomong apa seperti itu. Saya minta uang Tuhan tolong, saya butuh uang segini, tapi Tuhan tolong lain saudaraku. Pertolongan Tuhan nggak dikasih duit. Bapak tahu, Ibu tahu. Banyak pelanggan yang besar-besar, orang yang besar-besar yang biasa ngambil banyak-banyak itu, ternyata nggak bisa jual. Nggak punya tempat, dia dikejar pabrik. Terpaksa dikasih, saya bukan jumlah ratusan ribuan loh. Sampai hari ini dia nggak bisa jual. Tuhan itu hebat. Dia kalau nolong bukan seperti apa yang ada di dalam pikiran saya. Tapi dia yang punya kedaulatan. Jadi dia gak bisa jual, dikasihkan saya. Lah lumayan nih gak tugu. Itu cara kerja Tuhan. Makanya hati-hati kalau dalam hidup, banyaklah mengenal Tuhan, bacalah firman Tuhan, tiap hari temui Tuhan. Tiap hari temui Tuhan, tiap pagi kita bersyukur. Karena apa? Sehat. Larang sehat itu Bu. Memang kalau sembuh gini ngomong itu enak, sombong, gaya. Coba loh kalau sakit. Kayak apa-apa, cuma diranjang gini. Gak bisa Bapak Ibu. Apa sih rumahmu? Duitmu akeh gak bisa beli. Waktu itu dokter itu ketakutan semua waktu zaman dulu itu. Sebab dia itu ya apa ya? Langsung gitu mendapatkan persoalan sebegitu berat. Dokter bilang, dokter stres semua. Jadi pokoknya panas diantem COVID seperti gitu. Nah dokter yang dulu itu yang saya temui itu, waktu itu dia nyuruh saya waktu sebab itu, dia bilang gini. Pertama dia enggak ngomong, loh, dia itu megang pasien COVID itu sejumlah 14. Dia bilang, saya itu 14. Hanya kamu yang buat mujizat. Paman saya, ponakan saya masih terpapar di Mitra. Dan 34 meninggal. Lo tahu gitu saya takut saudaraku. Dia enggak ngomongnya kalau sudah terakhir. Tiap malam ini saya berdoa. Dia orang Kristen, dia pelayanan di Pondok Kasih, namanya Dr. Michael. Baik dokter ini. Saya tiap hari berdoa. Dia bilang gitu. Untuk pasien-pasien saya ini, hanya kamu yang buat mujizat. Kamu luar biasa. Waduh. Saya juga nggak ngerasa, baru saya tahu melo Tuhan itu seperti itu. Jadi apa yang kamu tabur di dalam hidupmu, di dalam setiap hari, itulah yang akan tumbuh. Dan itulah yang akan kau panen dan itulah akan berbuah. Sungguh saudaraku. Makanya saya katakan, kalau saudara kepingin diberkati, ojo pelit. Temen, gak bohong saya. Saya nyeritain anak-anak saya sekarang hidup dengan ketakutan. Anak sekarang kan hidup dengan ketakutan. Wes duwe motor, duwe apa segala saya takut tentang hidup masa depan. Soalnya kamu lihat persoalan. Kamu nggak lihat besar Tuhan itu mempunyai.
kedaulatan dalam hidupmu. Jadi kalau Bapak Ibu diberkati, jangan lupa. Gak usah banyak, sedikit pun berkatnya sedikit, itu akan tumbuh Bapak Ibu. Di saat-saat engkau masalah seperti ini kesulitan, engkau akan tumbuh, engkau akan takjub melihat, wah hebat Tuhanku. Hari ini banyak orang yang berguguran. Imannya berguguran karena apa? Dia kurang yakin gitu bahwa Tuhan kok gak menolong. Padahal dia nggak sadar Bapak Ibu, di dalam semua pandemi ini namanya proses, saudara. Di saat proses itulah ada benih Kristus. Kita nggak tahu. Kalau makanya saya katakan orang percaya ini repotnya kalau ada proses dia percaya, wih Tuhan, aku salah opo, dosa opo. Padahal Tuhan akan dibawa engkau lebih tinggi. Tapi proses, tutup proses ditengking dalam nama Yesus persoalan hilang. Gak tutup mandek persoalan. Ini sungguh, saya nggak bohong, sungguh. Hidup ini proses. Kalau di dalam proses Bapak Ibu betul-betul mematuhi perintah Tuhan, kita sabar, kita murah hati, kita tahu bapaknya, buah-buah roh itu engkau akan tumbuh. Satu tahun saya nggak ke gereja, saya lihat Zoom, saya dengerin seperti itu. Bapak Ibu tahu, kalau kita mendengarkan melalui YouTube, dari ajaran-ajaran banyak sekali, saya kadang-kadang bingung. Ada gereja aliran A seperti gini, aliran B seperti ini, C seperti ini. Ya apa itulah jemaat gak dewasa. Semua nanti yang ke sini, oh itu sudah cocok, itu kafir nggak cocok. Yang ke sini situ nggak cocok. Soalnya apa? Dogmanya nggak sama semua, saudaraku. Ada yang kemakmuran, ada yang nyeritain akhir zaman, ada yang reform, ada sing ortodok sekarang lagi. Salah nggak? Enggak salah, semua benar. Cuma dari sepotong. Makanya saya katakan melok Tuhan itu ada fase Bapak Ibu. Yang kesalahan itu akan tinggal di fase yang pertama. Ada yang fase pertama baru mengenal, kita mendapatkan kasih mula-mula. Itu luar biasa. Tuhan memberkati, jaluk opo yang mendidikai Tuhan. Banyak orang seperti itu, kita ngalami semuanya pasti. Saya dulu nggak mulai lahir nggak percaya Tuhan. Saya sekolah SD, di SD negeri, SMP negeri 3, STM sampai ITS. Saya ikut tes. Makanya sekarang saya katakan anak-anak ya, kalau sekolah belajar sungguh-sungguh, jangan dikit-dikit minta doa, dikit-dikit minta doa. Gak salah. Tapi prosesmu itulah yang dinilai Tuhan. Saya mengenal Tuhan itu, lihat orang-orang zaman dulu itu kalau di sawaan Pak ya, di sawaan itu orang lugu-lugu, enggak kayak orang sekarang Bapak Ibu. Orangnya itu orang kayak kampung-kampung gitu ya, putih-putih, jalan seperti itu. Saya tuh rindu Bapak Ibu. Kok rasanya damai ya orang ini. Satu keluarga naik sepeda, nang gereja sawaan seperti itu. Saya kepingin melok Tuhan tapi gak tahu jalan nih, kemana saya ini. Harus dulu, gak kayak sekarang banyak. Dulu enggak toh. Saya kemana? Saya pernah cerita, saya punya teman homo itu seperti itu. Akhirnya saya punya teman, ya ini saya ceritain. Saya punya teman, saya ini kemana-mana, saya nggak tahu Bapak Ibu lah orang ini gay gitu. Dulu nggak ngerti saya, dulu nggak ngerti. Sekarang aja sudah terbuka semua ngerti. Saya kemana sampai saya sekolah itu, saya yang santai, dia yang nyariin soal, Bapak Ibu. Di ITS itu, nggak tahu dia dari mana. Dia dicariin, saya suruh belajar gini-gini, ya cocok ya keluar ya. Sampai lama, waktu itu saya ke gereja sama dia, diajak ke gereja ke GKI Sulung. Rumah saya di Tembakan, jadi kalau saya pagi, dia sudah tunggu di depan rumah, di atas sepeda motor, sambil ya gini, saya belum bangun. Saya ditunggu sama dia. Saya diajak ke GKI Sulung. Waktu itu cuma Pak Petrus, Pak, sudah meninggal. Pak Petrus. Lama saya
ketemu sama dia, kumpul lah istilah ya. Pada suatu saat saya habis lihat biskup gitu, saudara. Lihat biskup di Arjuno, masih ingat saya. Waktu itu saya kemalaman pulang ke rumahnya dia. Waktu saya tidur di rumahnya, walah baru tahu itu saudaraku, kalau itu bisa dikerayangin saudaraku. Saya jam 12 malam lari, saya ketakutan mau pulang saya saudaraku. Saya muda loh saudaraku, saya ketakutan. Dikerayangin saudaraku. Saya lari, saya lompat, saya pulang. Pagi-pagi saya ditotok sama teman saya, anak, lu apa bunuh diri? Mati kan. Saya takut Pak, pas dijak gitu. Karena apa? Malu. Kasihan, arek yang ganteng, duitnya akeh, bunuh diri Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu menyelamatkan saya hilang satu orang. Seperti itu. Makanya saya nggak bisa hilang. Tuhan baik Bapak Ibu. Setiap saya di sana itu saya nangis loh. Saya bisa beribadah. Tuhan, saya bisa istilahnya membuat tempat ini. Kalau sekarang saya nggak mampu Tuhan. Karena kasih karunia-Nya dulu. Dia memampukan saya. Nangis saya Tuhan, terima kasih. Biarpun tidak besar, saya bisa berbuah dikit. Seperti itu. Makanya saya katakan, percaya Tuhan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Jangan main-main. Jangan sampai goyah iman. Keadaan apapun, itu proses. Jangan lihat di bawah. Jangan lihat persoalan. Lihat oh Tuhanmu lebih besar daripada persoalanmu. Lihat oh itu Bapak Ibu. Kita kembali ke firman Tuhan ya. Hari ini saya bawakan firman Tuhan berjudul kembali ke ajaran Kristus. Ajaran Kristus ini luar biasa Bapak Ibu. Banyak yang diartikan seperti kayak mistis. Sebetulnya kita itu sudah masa pandemi ini, kita sudah dapat pelajaran yang paling luar biasa di dalam ibadah. Bapak Ibu, kalau datang ke gereja, kita dengarkan firman Tuhan, kita fellowship, kita berdoa, kita ketemu, kita saling mendoakan. Tujuannya ke gereja seperti itu, kita ketemu Tuhan. Tapi Tuhan cuma di mana-mana. Cuman di dalam pandemi ini Tuhan sudah nyatakan bahwa ibadahmu sejati itu adalah di dalam tubuhmu tiap hari. Apa yang kamu lakukan, apa kerjakan, merubah tatanan hidup seperti di dalam hati kita. Seperti itu saudara. Tapi saya ini juga heran saudaraku. Saya lihat YouTube, pergi gereja, saya lihat dari gembala satu pendeta satu sampai kok gak ada yang nyeritakno ya bahwa kita itu mengalami sebuah proses. Tuhan menggenapi firman. Tuhan banyak menggenapi firman-Nya loh saudaraku. Di dalam pandemi ini. Mungkin Bapak Ibu nggak tahu. Banyak firman-Nya yang digenapi. Terutama hidup secukupnya, hidup sederhana, ibadah yang sejati. Itu bisa ada di rumah semua. Banyak orang kalau gak ke ibadah di sini merasa, wah gak enak. Bapak dengar firman Tuhan. Pernah nggak melakukan kalau pulang? Habis kiri, keluar kanan. Kalau nyantol untung, nggak nyantol ya sudah. Selama-lamanya sampai seperti itu. Lakuno Bapak Ibu firman Tuhan ini lakuno. Maka saya katakan temuilah Tuhan tiap hari. Lakuno. Kenapa? Wah ini nanti panjang ini Pak. Sabut sak jam doa. Kita baca di Kolose 2 ayat 6, 7. Kolose 2. Kembalilah ke ajaran Kristus. Kita baca. Kamu telah menerima
Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hidup kita di dalam Dia enggak? Ini yang menjadi persoalan kita jadi anak Tuhan. Ini ada sahabat saya satu, istilahnya gugur imane, dia kembali ke agama semula. Saya punya teman, dia orang aktif, karena dia tidak tinggal di dalam Yesus. Lah, ajaran yang tiap hari kita dapetin kalau tinggal di dalam Yesus pasti beres. Pasti enak. Ini loh yang membuat masalah. Sehingga kalau tidak kita ngalami ajaran seperti yang dikatakan kita tinggal di Yesus itu selalu enak, akhirnya kita berontak, kita murtad, kita gak percaya, akhirnya kembali. Sebabnya apa? Kembali yang di agama mula-mula mudah di dalam mendapatkan, terutama hidup di dalam dunia ini. Yesus tidak janjikan seperti itu kok. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kuat dalam Yesus. Setiap ada persoalan tetap di dalam Yesus. Gak harga mati gak bisa. Sebabnya kenapa kok gak percaya? Gak pernah ketemu Yesus. Cuma kenal tok. Tahu tok, gak kenal siapa Yesus itu. Cuma tahu Yesus itu di dalam gereja seperti gini. Bapak Ibu tiap hari gak pernah jalanin. Makanya saya katakan mulai besok Bapak Ibu temuono Yesus tiap pagi. Temuono. Bacaan firman Tuhan itu tiap hari. Nanti akan ketemu. Saya barusan ini ketemukan firman Tuhan itu begitu ajaib. Itu seperti kayak firman Tuhan itu dikatakan sangkal diri pikul salib. Saya bertahun-tahun setiap dulu ada PD itu saya Pak tolong doan bawa firman ini Pak. Mesti melenceng. Mesti tak cocok gitu loh. Saya begitu ketemu Tuhan, saya baca, saya berhenti di situ. Roh Kudus itu ngomong, berbahagialah kamu kalau kamu melakukan sangkal diri pikul salib. Oh, Tuhan nasibnya. Itu berbahagia yang sejati, Bapak Ibu, yang dari hatimu, bukan yang fana, yang dapat hadiah, yang dapat apa, itu sementara. Tapi kalau kamu bisa menanamkan firman ini di dalam hatimu, engkau bisa menyangkal dirimu, engkau bisa pikul salib Yesus. Itu luar biasa. Tak pikir-pikir, oh kok iso kayak gini nih, kok iso bahagia dikatakan. Oh ternyata kita itu harus melepaskan hak. Jadi sangkal diri. Pikul salib kalau anak persoalan trimon dengan ikhlas. Soal itu proses Bapak Ibu. Kaget Bapak Ibu ya, seperti itu. Sangkal diri pikul salib. Maaf ya, saya ini kadang-kadang itu lucu. Saya ini bisa ngomong di sini itu bukan karena saya ini sekolah. Kalau Bapak Gembala kita ini orang sekolah. Jadi cerita firman Tuhan ini kenceng roto gitu. Saya ini berdasarkan pengalaman hidup. Jadi Tuhan diajarin seperti ini. Oh kamu nanti terbentur. Kamu ada proses nanti keluarnya seperti ini. Saya kadang-kadang tanya. Gitu. Mas saya katakan jangan takut keadaan apapun dalam hidupmu. Engkau nggak punya, jangan takut. Saya kinul pudul, cuman ya itu tadi. Makanya saya cerita sekarang. Kenali Tuhanmu dengan sungguh-sungguh. Seperti itu. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Luar biasa, saudara. Tuhan itu luar biasa ya. Hiduplah di dalam Kristus. Kita baca lagi di dalam Yohanes 13. Yaitu hiduplah saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34 sama 35. Maaf ya, kalau saya kadang-kadang cerita tentang firman Tuhan itu kadang-kadang ada yang gak setuju. Sebab apa? Gak cocok sampai kenyataan. Bukan saya maksudnya gini, hidup itu ada proses Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cuman lihatnya gak mau proses, jadi gak ketemu. Sebab kalau saudara gak mau ada proses, gak ketemu Tuhan. Soalnya di balik proses itu ada benih Kristus. Ada benih yang membuat kamu
rencana Tuhan itu untuk apa hidupmu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu haruslah saling mengasihi. Berapa tahun kita ke gereja? Apakah ini kita praktek waktu pandemi? Apakah kita lakukan di waktu-waktu pandemi? Soalnya kita nggak tahu Bapak Ibu, ada yang beruntung, ada yang enggak. Hidup ini kita nggak tahu, gitu. Tergantung Bapak Ibu persiapan di dalam hidupmu, apa yang katamu tabur hari ini pasti tuai. Kalau saudara diberkati waktu itu terus hari ini Bapak Ibu tidak memikirkan yang akan datang, terjadi masalah seperti ini, menyesal, nggak bisa ngulangin. Zaman ini tatanan berubah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak berubah, cara mandang firman Tuhan hanyut saudaraku. Sungguh berubah. Tapi orang-orang anak-anak Tuhan nggak berubah, nggak mau berubah, cuma menyeselin nasib terus. Kok gini ya, kok susah ya. Sekarang banyak orang pinter-pinter Bapak Ibu, terutama anak kecil-kecil ini. Dahsyat kalau tentang IT itu. Saya kadang-kadang manggil makanan, suruh anak-anak. Manggil apa? Nyuruh anak-anak melalui aplikasi KP. Gak ada sekarang langsung. Zaman berubah. Hiduplah saling mengasihi Bapak Ibu. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitulah jika kamu saling mengasihi. Apa benar kita murid Yesus? Yesus yang ngomong Bapak Ibu. Kita cepat dikit ya. Ketiga. Nah ini kita baca di Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya. Dirinya itu yang disangkal. Memikul salibnya, memikul salib Yesus dan mengikut aku. Ini ajaran paling dahsyat, saudaraku. Ini tidak ada di ajaran agama lain. Lain ini cuman ya aku memberi, aku harap, aku mengasihi, kok aku harus mengasihi aku seperti itu. Ini menyangkal diri loh Bapak Ibu. Makanya saya katakan bagi yang berkeluarga, suami istri, jangan Bapak Ibu, apa ya, suami istri selalu mengatakan pada pasangan hidupnya, dia mengatakan terutama anak muda-muda, kita mencari suatu kebahagiaan. Aku gak kon kayak kebahagiaan. Jangan harap Bapak Ibu dapat kebahagiaan. Soalnya bobot, dua-dua sama-sama membutuhkan kebahagiaan. Yang satu harus menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya. Saya ngalami Bapak Ibu. Lepas no hakmu. Jangan minta dikasih, jangan minta dikasih, jangan minta dikasayangin. Tapi kita yang harus mengasihi, kita yang harus menyayangi dalam keadaan apapun pasanganmu. Akan diberkati. Bisa mudah enggak? Enggak Bapak Ibu. Enggak, sampai proses ini sampai tua, sampai akhir. Kita melepaskan hak supaya damai di dalam hidup kita, gak mangkel, gak marah. Banyak sekarang yang berguguran terutama rumah tangga karena apa? Hidupnya tidak menyangkal diri dan mau memikul salib, saling menuntut. Coba beriin pasanganmu kebahagiaan, gak usah menuntut mereka, tapi kita yang memberikan. Dulu saya ngalami seperti ini, makanya saya cerita. Akhirnya saya mengubah paradigma itu, bukan saya menuntut dia. Oh memang wis nasib ngono lho pinter ya ketika kon. Tuhan ngomong. Ngomong apa Saudara? Bener enggak? Dan Tuhan itu adil, pasangan itu kanan kiri. Kayak yang kurang kayak yang lebih kayak kurang. Seperti itu.
Tergantung kamu meresponi. Saya rubah cara berpikir saya nggak mau nuntut dia, saya terima apa adanya, apapun saya mengasihi dia. Baru saya damai. Oh ini Tuhan. Kalau ada persoalan, jangan menggerutu, jangan ngomel, pikul salib. Sebab itu proses, semua akan mencapai suatu tujuan Tuhan, rencana-rencana Tuhan. Kalau engkau menyalib, pikul salib Yesus. Seperti itu. Waktu kita cuma dikit Bapak Ibu. Kita terus saja ya. Matius 24:42 sampai 6 kok Bapak Ibu. Hidup selalu berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ini loh saya maksudkan Bapak Ibu, tidak usah susah. Hidup itu tidak usah mencari-cari yang aneh-aneh. Jogo-jogon dewi hidupmu. Kita nanti 1 jam, 1 bulan, 1 hari apa yang terjadi kita juga nggak tahu. Jaga-jaga, bersenono hidupmu, hatimu bersenono kabeh, bertobat, percaya Tuhan Yesus. Besok ketemu sama Tuhan. Jaga-jaga Bapak Ibu. Orang sekarang nggak nyari sing aneh-aneh. Iya toh, ketakutan akhir zaman, zaman ini durung akhir lho kan wis gak ono. Kita sudah pulang. Besok itu akhir zaman lo kita nggak tahu. Oh iya sungguh saudaraku, ke gereja, waduh orang senengnya lupa dirinya nggak berjaga. Besok lusa kena COVID, amblas sekarang zamannya suwi-suwi sekarang yang baru ini. Makanya saya harap kalau sudah pulang harus cepat-cepat pulang. Jangan keluyuran. Cepat saudaraku ini. Kata yang nggak pakai kayak apa ya? Mutasi yang baru-baru ini lebih dahsyat daripada yang dulu. Ini ya zamanmu. Berjaga-jaga dalam hidupmu. Hatimu bersenono, karaktermu bersenono. Sudah sangkal diri pikul salib, percaya wis jalano. Ojo nontok meni opo kapan apa, jangan punya rancangan-rancangan apa Tuhan sudah merancangkan rancanganmu sendiri. Jalanono. Firman ini. Percaya akan mendapatkan kedahsyatan Tuhan Yesus. Kelima. Acara kekudusan. Kita baca Ibrani 12, 14, 15. Kudus penting Bapak Ibu. Dalam proses kehidupan ini Tuhan menuntut kudus dan berbuah. Karena itu berjaga-jagalah. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan dirimu dari kasih karunia. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ini yang 42 ya. 14 sorry. Yang 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kudus Bapak Ibu. Penting. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jelas ya. Keenam, kejar waktu, berbuahlah yang lebat. Inilah tujuan Tuhan. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Bapak Ibu, buah ini penting. Besok kalau ditanya Tuhan, kamu sudah tak kasih hidup apa yang kamu hasilno? Seperti yang perumpamaan di firman Tuhan dikatakan kita menghasilkan buah. Kalau pohon ini tidak berbuah akan ditebang. Kapak sudah tersedia. Jadi berusahalah berbuah, gak usah neko-neko, berjaga-jaga seperti yang 1 sampai 6 tadi. Itu ajaran yang benar untuk Yesus. Jangan kita menyimpang. Saya percaya nanti Tuhan akan memberkati Bapak Ibu sendiri. Dengan caranya Bapak Ibu, karena Tuhan itu punya rancangan. Banyak hari-hari ini orang yang merancangkan apa yang harus nanti, apa yang terjadi, gagal semua. Tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Hiduplah dengan banyak-banyak mendengar firman Tuhan supaya hatimu mengalami sukacita,
Gak usah kita baca di 1 Tesalonika 5, 16-17, karena di dalam tubuhmu tempatnya Roh Kudus berdiam, dan tubuhmu bukan milik kamu lagi tetapi milik Kristus. Karena telah lunas dibayar. Dan Yesus berkata, jagalah dirimu dari kepentingan duniawi, waspadalah jangan ada orang yang menyesatkan kamu, karena hari-hari ini jahat, iblis mencari mangsa, siapa yang dapat ditelannya. Jadi percayalah, melok Tuhan, kita paradigma kita rubah Bapak Ibu ya, jangan kita seperti yang lampau. Jadi sebab ada pandemi ini bukan suatu kebetulan, tapi kita belajar melihat respon. Lihatan aja sendiri, oh apa yang kira-kira prosesnya kita menghadapi pandemi ini, terutama ibadah. Jangan dipikir nanti kita nggak ke gereja, terus kita enak-enak. Enggak, saudara. Ibadah sejati itu di rumah, Bapak Ibu. Merubah paradigma dalam berpikir. Yaitu seperti dikatakan sangkal diri pikul salib. Jadi saya sampai di sini, soalnya waktunya terbatas. Saya minta maaf kalau mungkin nggak cocok mungkin di dalam pikiran Bapak Ibu, karena yaitu tadi ibadah ini orang percaya ini ada 3 dogma, yang ada yang kemakmuran, ada yang pikirkan akhir zaman, ada yang reform. Jadi semua itu sendiri-sendiri. Tapi semua itu kita ambil bahwa semua itu benar, nggak ada yang salah. Jadi kita ada fase ke-1, fase ke-2, fase ke-3. Kita fase ke-1 untuk menuju fase ke-2. Fase ke-3, ya ini tadi sangkal diri pikul salib. Kita harus berbuah. Kita nggak boleh minta-minta terus. Tuhan kepingin kita mandiri. Kenapa kok Tuhan kepingin mandiri? Kita dikasih tangan, kasih kaki, kita kasih pikiran. Masa mau basir nggak dipakai? Kita percaya Tuhan, kita doa, kita sembah terus. Enggak. Kita dikasih itu, gunakan, tapi tetap percaya Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati anak-anak-Mu, Engkau telah memberkati firman-Mu, firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan, Roh Kudus Engkau pimpin, biarlah firman-Mu tumbuh di dalam hati mereka, agar mereka melakukan semua apa yang ada di dalam firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, beri kesehatan, tutup bungkus kuasa darah-Mu, tidak ada roja, tidak ada kuasa sakit penyakit pun, Engkau melindungi mereka. Berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.